Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore kepada seluruh anak-anak. Kita berjumpa lagi dalam materi pembelajaran matematika, yaitu belajar tentang bunga, diskon, dan pajak. Sebelumnya, dalam pembelajaran matematika, tidak lupa kita harus lebih memupuk rasa dan sikap-sikap pribadi yang berkarakter, sikap religius, sikap nasionalis, mandiri, gotong royong, serta berintegritas. Selalulah bersikap jujur dan bertanggung jawab akan setiap apa yang kalian kerjakan. Tidak lupa juga Bapak mengingatkan selalu bahwa tetaplah ingat pesan Ibu. Itulah bagian lirik dari sebuah lagu yang selalu mengingatkan kita untuk menjaga kesehatan kita sehingga kita selalu terhindar dari masalah COVID-19. Nah, pertama kita akan belajar tentang bunga. Bunga dalam kegiatan ekonomi, bank sering merupakan tempat untuk kita meminjam modal. Bank juga dipergunakan untuk menyimpan uang. Biasanya, bank mengenakan bunga terhadap pinjaman yang mereka berikan. Dan begitu juga bank juga memberikan bunga kepada uang yang kita tabungkan di sana. Bunga bisa diartikan jasa yang diberikan oleh pihak peminjam kepada bank. Bunga biasanya dihitung 1 tahun atau per bulan. Misalnya bunga 24% per tahun atau 2% per bulan. Jadi bunga merupakan jasa yang diberikan oleh pihak bank kepada kita atau jasa yang kita bayarkan kepada bank jika kita mendapatkan kredit atau modal kerja. Misalnya kita punya contoh tentang pemberian bunga. Yang pertama, Pak Made meminjam uang sebesar 100 juta rupiah di sebuah bank untuk menambah modal kerja atau modal usaha Pak Made. Pak Made diberikan bunga 12% setahun atau dikenakan bunga 12% setahun. Berapakah Pak Made harus membayar bunga selama 1 tahun? Berapakah Pak Made harus membayar setiap bulan jika Pak Made meminjam selama 1 tahun? Nah, bagaimanakah caranya kita menghitung jumlah bunga yang diberikan atau jumlah bunga yang dikenakan oleh bank kepada Pak Made
yang mendapatkan tambahan modal. Mari kita lihat. Yang pertama, diketahui bunga banknya itu 12% per tahun. 1 tahun sama dengan 12 bulan. Modal yang diberikan 100 juta. Maka banyaknya bunga itu bisa dihitung dengan cara 12% dikalikan 100 juta. 12% itu sama dengan 12/100, lalu dikalikan dengan 100 juta, sehingga hasilnya menjadi 12 juta. Jadi jumlah bunga yang harus dibayarkan selama 1 tahun adalah 12 juta rupiah. Yang kedua, berapakah Pak Made harus membayar setiap bulan? Karena 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan, maka angsuran Pak Made itu adalah modal Pak Made, modal yang diberikan ditambahkan dengan bunga lalu dibagi 12, sehingga hasilnya 100 juta ditambah 12 juta dibagi 12. Maka angsuran Pak Made setiap bulan adalah 9.333.333 rupiah. Jadi modal ditambah bunga lalu kita bagi menjadi 12 bulan. Yang kedua, diskon. Diskon merupakan potongan harga yang diberikan oleh penjual terhadap harga suatu barang. Contoh, dalam sebuah supermarket, sepasang sepatu bertuliskan harga Rp200.000 dengan diskon 15%. Berapakah seorang pembeli harus membayar jika ingin membawa sepasang sepatu tersebut? Dengan cara yang sama, bahwa diskon itu adalah potongan harga, maka berapakah jumlah diskonnya? 15% artinya 15/100 dikalikan dengan harga barang. Nah, jika harga barangnya 200.000, maka besarnya diskon sama dengan 15/100 kali Rp200.000. Maka besarnya diskon adalah Rp30.000. Jadi harga yang harus dibayar setelah dikurangi diskon adalah Rp200.000 dikurangi Rp30.000, maka harganya menjadi Rp170.000. Nah, diskon itu adalah potongan harga. Maka kita kalau mendapat barang yang 15% diskon, kalau harganya Rp200.000, maka kita cukup membayar Rp170.000. Selanjutnya, pajak. Pajak merupakan besaran nilai atau jasa yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada negara terhadap harga suatu barang. Misalnya ada yang namanya pajak pertambahan nilai atau PPN yang besarnya 10%. Jadi pajak itu merupakan jasa yang harus kita bayarkan kepada negara. Misalnya
Contoh, Rudi membeli handphone dengan harga 2 juta rupiah sebelum pajak atau tanpa pajak. Barang tersebut dibeli Rudi dengan besaran PPN 10%. Berapakah Rudi harus membayar handphone tersebut? Karena pajak adalah sesuatu yang harus kita bayarkan kepada negara, maka besaran pajak itu ditentukan oleh peraturan pemerintah. Misalnya PPN itu 10%. Maka 10% itu adalah 10/100 kali harga barang. Jadi 10/100 kali 2 juta. Maka PPN yang harus kita bayarkan 200.000. Maka harga barang atau harga yang harus dibayarkan adalah harga barang ditambah pajak. Dalam hal ini pajak pertambahan nilai atau PPN. Maka harga barang tersebut menjadi 2 juta ditambah 200.000 rupiah. Maka harga keseluruhan ditambah pajak menjadi 2.200.000 rupiah. Demikianlah penjelasan Bapak tentang bunga, diskon, dan pajak. Semoga video ini dapat membantu kalian dan lebih mengerti tentang bunga bank, diskon, dan pajak, sehingga kalian bisa menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan bunga, diskon, dan pajak. Lihat dan putarlah video ini berulang-ulang sehingga kalian bisa lebih paham dan lebih mengerti tentang materi tersebut. Sekali lagi, terima kasih. Jika kalian suka video ini, silakan like dan subscribe. Terima kasih.